Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqallah faqad fajal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tajawadu fa innahu rijal taqwa. Faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insan innaka kadihun illa rabbika kadha pamulakihi al-ayah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani rahimakumullah. Pertama, tentu yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kejat ilahi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang tak terhingga nilainya. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat, sehingga tiada ada kalimat yang layak terucap dari seorang hamba yang mengaku bertauhid selain ucapan syukur dengan lafal alhamdulillahi rabbil alamin, yang lantas diikuti dengan ungkapan syukur melalui qalbu dan diwujudkan dengan perbuatan jasmaniyah berupa ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya menjalankan ibadah sholat Jum'ah. Dan tentu semoga sholat Jum'ah ini menjadikan wasilah turunnya rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Sholawat miwah salam dilimpah curahkeun ka junjungan alam Rasul panutup Nabi terakhir, Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mangrupikeun nabi akhir zaman, nabi pinilih rasul penutup, waliullah muttafa Allah, nuluhung ku ilmu jembar ku panalar, suhing ku pangarti, sanes kacamata ilmu tapi kacamata wahyu ayana di Rasul Allah, netrat ngagurat dina Al-Qur'an miwah as-sunnah. Hadirin jamaah Jum'ah majelis taklim anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Jumat kali ini adalah Jumat terakhir di bulan Zulhijjah, sekaligus Jumat terakhir di tahun 1946 Hijriah. Artinya Jumat depan sudah memasuki tahun baru Hijriah, yaitu 1 Muharram 1447 Hijriah. Ini mengingatkan kita akan pesan-pesan Al-Quran tentang akhir kehidupan. Hidup seperti garis lurus, kita maju melangkah ke depan, dan kita tak pernah kembali ke masa-masa silam. Hidup bukan seperti bulatan bola, tapi hidup seperti garis lurus. Hari ini kita ketemu dengan hari Jumat, pasti besok kita ketemu dengan hari Sabtu, ketemu lagi dengan hari Ahad, selanjutnya hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat lagi. Jumat yang akan datang pasti bukan Jumat yang sekarang. Dan seumur hidup kita hanya bertemu hari ini dengan Jumat sekarang. Oleh karena itulah, begitu kita lewatkan waktu, kita harus siap-siap. Kita tidak akan bertemu lagi dengan waktu yang sudah kita lalui. Dan kalau waktu kita lewatkan itu tanpa amal, lapi husrin, kita akan rugi selama-lamanya, karena kita tidak akan bisa mengulanginya lagi. Semua ini memberikan pelajaran kepada kita. Hitungan usia boleh bertambah, tapi hakikatnya jatah usia kita semakin berkurang, semakin mendekat ke akhir kehidupan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun illa rabbika kadha. Tidak diragukan
kalian sedang berjalan menuju Allah, pamulakihi, maka pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, persiapan apa dan perbekalan apa yang sudah kita miliki untuk bertemu dengan Allah? Karena itu tentu akan diminta pertanggungjawaban. Maka firman Allah, persiapan kita harus wattajawadu fa innahu taqwa. Sebaik bekal adalah ketakwaan. Jadi persiapan untuk menghadap Allah adalah ketakwaan. Di ayat lain disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi bekal yang harus dipersiapkan menghadap Allah adalah ketakwaan. Nah, bagaimana upaya kita? Karena ketakwaan ini selalu fluktuatif. Upaya kita untuk meraih ketakwaan yang stabil dan terpelihara, maka kuncinya harus muraqabah. Muraqabah itu, kita itu selalu diawasi oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita harus merasa diperhatikan, merasa selalu dilihat dan diawasi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seseorang berhasrat melakukan kemaksiatan, maka ia akan sadar bahwa Allah pasti melihat, sehingga ia pun akan berhenti dari keinginan bermaksiatnya dan kembali kepada jalan yang benar. Tatkala seseorang merasa enggan berbuat taat, maka ia pun sadar bahwa Allah melihat, sehingga ia pun akan kembali untuk segera berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah muraqabah, merupakan hal penting, sangat membantu seseorang untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah berwasiat kepada Muadz bin Jabal dengan sabdanya, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja engkau berada. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Mudah-mudahan melalui khutbah singkat ini bisa mengingatkan kita untuk berjuang meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hada wa astaghfiruha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dawadin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usinu nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Menyongsong momen pergantian tahun Hijriah, mari kita tingkatkan berjuang untuk bertakwa, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara muhasabah, dengan cara evaluasi diri, apa yang telah diperbuat selama hidup ini, amalan apa saja yang sudah dikerjakan, sudah seberapa banyak investasi, amalan, perbekalan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Hei seluruh pemilik yang beriman tanpa kecuali, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat, dipersiapkan untuk hari esok, ligodin, untuk esok. Nah, untuk esok ini para ulama sepakat artinya adalah untuk akhirat. Mentakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikian khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ibrah untuk kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan kepada kita agar kita bisa istiqomah dalam beribadah. Betapapun banyak dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan, tetapi kita sangat berharap dan merindukan di akhir kehidupan memperoleh husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat
innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wal ihwanina ladzina sabaqu bil iman wala taj'al fi qulubina ghilal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma tim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bil husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzanbi fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim.